Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Siswa-siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang iman kepada kitab-kitab suci. Al-iman bil kutub. Yang dimaksud dengan kitab suci adalah firman-firman Tuhan, firman-firman Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Ya, apakah Allah turunkan secara langsung dengan menuliskannya di alwah, di lempengan-lempengan seperti yang Allah lakukan kepada Nabi Musa. Allah berfirman, "Wa katabna lahu fil alwah." Kami tuliskan firman-firman kami pada lempengan-lempengan batu. Atau Allah turunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam sebagaimana Al-Qur'anul Karim. Allah turunkan firman-firmannya melalui malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud dengan kitab suci. Kenapa dikatakan kitab suci? Karena firman Tuhan, dan Tuhan tidak mungkin salah karena Dialah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian apa hikmah diturunkannya kitab-kitab suci? Ada beberapa hikmah yang disebut oleh para ulama, ya. Contohnya seperti bahwasanya kitab suci merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan-aturan yang pas bagi hamba-hambanya. Karena Allah yang lebih tahu tentang makhluk yang Dia ciptakan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala ya'lamu man khalaq. Ala ya'lamu man khalaq. Bukankah Allah mengetahui apa yang Dia ciptakan? Lihatlah bagaimana kenyataan yang kita lihat, betapa banyak orang membuat aturan-aturan, kemudian nanti akhirnya aturan tersebut ternyata kurang lengkap, harus direvisi, kemudian akhirnya diprotes, diganti dengan aturan yang baru, kemudian aturan tersebut expire, dan seterusnya. Itulah aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Kenapa? Karena manusia penuh dengan kekurangan. Ilmu mereka terbatas, tidak tahu masa depan, tidak tahu tentang perubahan-perubahan zaman. Berbeda ketika kitab suci yang Allah turunkan, Allah tahu betul tentang makhluk yang Allah ciptakan, dan Allah tahu tentang perubahan-perubahan zaman karena Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Oleh karena daripada manusia sibuk-sibuk untuk membuat aturan-aturan, mereka tinggal terima paket dari Tuhan tentang aturan-aturan yang itu diturunkan dari Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga hikmah diturunkan Al-Quran adalah, atau diturunkan kitab suci adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Hikmah yang kedua, bahwasanya kitab suci adalah sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Siapa yang ingin bahagia, hendaknya dia dekat dengan kitab suci. Makanya Allah berfirman, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tidaklah menurunkan Al-Quran kepadamu untuk kau sengsara, tapi adalah untuk kau bahagia. Ya. Al-Quran mendatangkan kebahagiaan. Siapa yang ingin bahagia, dia tinggal menjalankan aturan-aturan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang menyesakkan. Orang yang ingin bahagia, dekat dengan Al-Quran. Ya, lihatlah betapa banyak orang telah meraih kebahagiaan. Bagaimana kehidupan para ulama mereka bahagia ketika mereka dekat dengan Al-Quran, menjalankan Al-Quran. Itulah kebahagiaan. Kemudian di antara hikmah diturunkannya kitab suci adalah untuk mematahkan dan memutuskan hujah argumentasi yang akan dimajukan oleh manusia pada hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul." Allah turunkan para rasul sebagai pemberi, Allah utus para rasul sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi peringatan agar manusia tidak punya argumentasi lagi atas Allah pada hari kiamat kelak, yaitu dengan para rasul membawa firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah hikmah diturunkannya kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, macam-macam kitab suci. Kitab-kitab suci kalau kita klasifikasikan ada dua. Yang pertama adalah kitab-kitab suci kitab-kitab suci yang kita tidak tahu kabarnya. Ya. Tentunya para rasul bukan sebagaimana yang kita tahu 25 nabi dan rasul dalam Al-Quran. Masih banyak para rasul yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik." Ada rasul-rasul yang kami ceritakan, ada rasul-rasul yang kami tidak ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Dan kemungkinan rasul-rasul tersebut juga memiliki kitab-kitab suci. Tetapi rasul-rasul yang kita tidak tahu, demikian juga kitab-kitab sucinya juga kita pun tidak tahu. Bahkan rasul-rasul yang sampai kepada kita tidak tahu kitab suci mereka. Seperti Nabi Ismail, kita enggak tahu kitab sucinya apa. Ya, Nabi misalnya Nabi Nuh, Nabi Idris,
Banyak nabi-nabi yang Allah sebutkan dan kita tidak tahu kitab sucinya apa, tidak sampai kepada kita. Dan di sana ada kitab-kitab suci yang Allah kabarkan kepada kita. Perhatikan, kitab-kitab suci tersebut yang Allah kabarkan kepada kita ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Apa saja? Ada suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Pertama suhuf, artinya lembaran-lembaran Ibrahim, lembaran-lembaran Musa, dan ini Allah sebutkan dalam dua surat An-Najm, kata Allah Subhanahu wa taala, lam yunabba bima fi suhufi Musa. Tidakkah Al-Walid bin Mughirah telah dikabarkan tentang apa isi suhuf Ibrahim dan suhuf Musa? Isinya apa? Banyak Allah sebutkan setelah itu. Lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra. Bahwasanya tidak ada seorang yang menanggung dosa yang lainnya. Wallaisa lil insani ma illa ma sa'a. Seorang tidak akan mendapatkan kecuali hasil usahanya sendiri. Wa anna sa'yahu sawfa yara. Dia akan melihat hasil usahanya tersebut. Tsumma yajzahul jazaa'al awfa, dan bahwasanya dia akan dibalas dengan balasan yang sempurna. Kemudian seterusnya Allah sebutkan ini isi terkandung dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Terkandung dalam suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Kita tahu ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Musa. Dan sebagian isinya telah Allah kabarkan dalam surat An-Najm. Demikian juga Allah kabarkan sebagian isi dari suhuf Musa dan suhuf Ibrahim dalam surat Al-A'la. Di akhir ayat setelah Allah menyebutkan tentang isi berita-berita, ayat-ayat Allah mengatakan, "Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa." Sungguhnya ini semua terdapat dalam lembaran-lembaran kitab suci yang terdahulu, yaitu lembaran-lembaran Ibrahim dan lembaran-lembaran Musa. Nah, jadi ada suhuf Ibrahim, suhuf Musa, cuma kita hanya tahu segelintir isinya yang Allah nukilkan dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Najm maupun surat Al-A'la. Kemudian ada namanya Taurat Musa. Taurat Nabi Musa alaihissalam. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama, apakah suhuf Musa itulah Taurat Musa ataukah Taurat sendiri suhuf sendiri? Allah alam bisawab. Intinya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan suhuf Musa itulah Taurat Musa. Kalau suhuf Musa Taurat Musa berarti sama saja. Kemudian ada namanya Zabur. Zabur adalah diturunkan kepada Nabi Daud. Wa ataina Dawuda zabura. Kata Allah, kami berikan kepada Daud, Nabi Daud alaihissalam, Zabur. Zabur isinya apa? Kata Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullah, seorang tabi'in, beliau mengatakan Zabur isinya pujian-pujian. Pujian-pujian kepada Allah. Dia tidak berisi tentang halal dan haram. Karena Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang dari nabi-nabi Bani Israel yang dia berhukum sebagaimana hukum yang telah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu berhukum dengan Taurat. Adapun Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam isinya pujian-pujian, yaitu zikir-zikir, sanjungan-sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab suci berikutnya adalah Injil Nabi Isa alaihissalam yang Allah turunkan kepada wa atainahul Injil. Kami berikan kepada Nabi Isa Injil. Dan Injil ini memiliki hukum-hukum baru yang tidak terdapat pada Taurat. Ya, makanya dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran ayat 50 Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, "Wali uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum." Dan aku akan menghalalkan sebagian perkara-perkara yang diharamkan bagi kalian di Taurat. Jadi ada sebagian hukum-hukum Taurat yang dimansuhkan oleh Nabi Isa sebagaimana termaktub dalam Injil. Dan yang kelima adalah Al-Qur'an, ya. Yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kitab-kitab suci yang beritanya sampai kepada kita. Baik. Sesuatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kondisi kitab-kitab suci tersebut sekarang? Adapun Al-Qur'an ya, yang pertama adalah Al-Qur'an, maka Al-Qur'an terjaga, keotentikannya, orisinilnya terjaga. Allah yang telah menjamin hal tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 9, kata Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang turunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaga. Kami yang akan menjaga. Ini Allah yang menjaga. Di antara bentuk penjagaan Allah, Allah sebutkan dalam surat Al-Qamar dalam banyak ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Ya, sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk diingat, ya. Al-Qur'an mudah dihafal, mudah dipahami, ya. Jadi memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya buktinya sekarang betapa banyak orang menghafal Al-Qur'an, lomba hafalan Qur'an, banyak sekali anak kecil juga hafal Qur'an. Ya, Al-Qur'an kalau ada satu huruf saja yang kurang akan ketahuan. Ya, oleh karenanya Al-Qur'an diriwayatkan kepada kaum muslimin dengan mutawatir. Al-Qur'an diriwayatkan sampai kepada kaum muslimin dengan mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat dengan jumlah yang banyak yang meriwayatkan dari Nabi sehingga tidak diragukan lagi bahwasanya Al-Qur'an adalah terjaga orisinalnya.
orisinalnya. Lantas bagaimana dengan kitab-kitab terdahulu? Suhuf Ibrahim kita tidak tahu kabarnya, Suhuf Musa kita tidak tahu kabarnya. Yang tersisa sampai sekarang adalah Taurat dan Injil. Zabur termaktub dalam Bible juga. Jadi ada Taurat, ada Injil, ada Zabur ya. Tetapi kita tidak tahu orisinilnya. Karena kenapa Allah kabarkan bahwasanya kedua kitab suci ini terutama Taurat dan juga Injil mengalami perubahan seperti Allah sebutkan ada di antara mereka yang menambah-nambahin ayat tersebut ngarang-ngarang. Kata Allah, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul mimma yaksibun." Kata Allah, celaka bagi mereka yang telah menulis ayat-ayat Allah dengan tangan-tangan mereka dan mereka mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Celaka bagi mereka dan celaka bagi mereka. Jadi ada orang yang ngarang. Terus bilang ini Taurat, ngarang ini adalah kitab suci. Ini tidak benar. Allah kabarkan ada tambahan-tambahan ayat yang harusnya bukan merupakan kitab suci. Kemudian juga Allah sebutkan ada ayat-ayat yang disembunyikan, ya. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna. Allah utus seorang rasul untuk menjelaskan banyak yang kalian sembunyikan. Jadi orang-orang Yahudi dulu menyembunyikan, menyembunyikan sebagian ayat-ayat Allah. Mereka tahu mereka sembunyikan. Seperti dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu di mana Rasulullah SAW dihadapkan atau orang Yahudi datang menghadap Nabi SAW dan Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk membuka Taurat. Ternyata ketika mereka baca ayat rajam mereka tutup. Mereka menyembunyikan ayat tentang rajam. Bahwasanya rajam itu berlaku bagi para bezina bukan dalam Islam saja, bahkan dalam Taurat juga ada tapi mereka sembunyikan. Kemudian juga ada ayat-ayat yang telah mereka lupakan, ya. Wa nasu hadzam mimma dzukiru bi, kata Allah mereka melupakan ayat-ayat yang mereka diingatkan, mereka lupakan. Kemudian juga di antara penyimpangan mereka yaitu mereka menafsirkan tidak pada tempatnya, ya. Di antara bentuk penyimpangan adalah mereka menafsirkan tidak pada tempatnya. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 46, kata Allah, "Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi," yaitu orang-orang Yahudi mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Itu mereka tidak menafsirkan tidak pada tempatnya. Nah, inilah akhirnya menjadikan kitab-kitab suci selain Al-Qur'an tidak otentik lagi. Lagi pula, apakah kitab-kitab suci tersebut masih terjaga orisinalnya atau tidak terjaga? Maka telah datang Al-Qur'an dan Al-Qur'an fungsinya memansuhkan hukum-hukum kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Qur'an sudah cukup dan Al-Qur'an sudah lengkap. Oleh karenanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapati lembaran-lembaran Taurat kemudian dia baca, Rasulullah SAW tegur ketika itu, ya. Artinya kalau kita baca kita ingin menjalankan hukum-hukum tidak perlu karena Al-Qur'an sudah lengkap. Rasulullah SAW berkata, "Amutahawwikuna anta ya ibnal Khattab?" Apakah ragu wahai Umar? Sudah cukup. Kemudian kata Nabi SAW, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'u ila tibai." Kalau Nabi Musa hidup, dia pasti jadi pengikutku. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun di akhir zaman. Nabi Isa pun berhukum dengan hukum Islam, dengan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Al-Qur'an selain terjaga orisinalnya, dia juga merupakan muhaimin, hakim, pemutus dari kitab-kitab suci sebelumnya. Sehingga yang berlaku sekarang adalah Al-Qur'an untuk kita umat Islam, ya. Untuk kita umat Islam tidak perlu lagi dengan kitab-kitab suci yang lain karena selain sudah dimansuhkan oleh Al-Qur'an tidak terjaga orisinalnya. Siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tahu bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab suci, firman Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Kita beriman bukan sekedar beriman saja, tapi apa konsekuensi dari keimanan? Yaitu konsekuensi dari keimanan bahwasanya apa yang kita dapatkan dalam Al-Qur'an harus kita dahulukan. Ya, harus kita dahulukan, harus kita jalankan karena ini firman Allah, firman Tuhan yang menciptakan kita. Ya, firman Tuhan yang menciptakan kita, maka harus kita dahulukan, harus kita jalankan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian ada berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan pada Allah, maksudnya kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber hukum, maka dia menjadi barometer, sumber dari segala hukum. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa makhtalaftum
fihi min syai' fa hukmu ila Allah, ya. Apapun yang kalian berselisihkan, hukumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang Al-Qur'an, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira." Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalau mereka selain Al-Qur'an tentu akan mereka dapati kontradiktif yang banyak. Sebagaimana hukum-hukum yang dibuat oleh manusia terjadi kontradiktif, harus direvisi dan yang lainnya, kurang, ditambah, di expire. Al-Qur'an tidak demikian. Maka kita sebagai orang mukmin, orang beriman, jika sudah datang ayat dalam Al-Qur'an, kita harus mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tidak boleh kita langgar. Ini firman Tuhan yang menciptakan kita. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.